Halo sobat pencinta otomotif, kita berjumpa lagi di channel ini bosku. Salam otomotif buat sobat-sobat semuanya, semoga sehat selalu ya, pastinya kita doakan selalu. Dan semoga rezeki dimudahkan selalu, amin. Teman-teman, video kali ini saya mau sedikit memberikan penjelasan kepada teman-teman semua yang menonton. Ini masalah dengan fan kipas ya, radiator. Ini karena banyak juga saya lihat ya, fan kipas ini sering suka di jumper. Jadi kontak udah hidup, maksudnya gini, waktu kontak dihidupkan kipas ini langsung muter. Padahal mobil itu tidak dinyalakan AC-nya, AC posisi masih off ya saklarnya. Kemudian belum suhu kerja mesin. Jadi kipas ini tidak ada jeda untuk berhenti. Ya, jadi pagi mau nyalakan mesin, mau manasin, kontak kipas sudah muter. Kita jalan misalnya dari sini, atau kita jalan misalnya 30 kilo kah atau 50 kilo, kipas ini nggak berhenti, muter aja terus dia. Nah gini teman-teman, ini yang mesti sobat-sobat otomotif semua perlu tahu ya. Kipas fan radiator ini ya, misalnya kita ambil contoh di mobil ini ya, ini kipasnya kan ada dua nih ya untuk Grand Civic. Nah rata-rata mobil-mobil sedan lama tuh dua nih, twin cam itu juga dua ya. Beberapa mobil jenis lain ya kayak Corona Absolute apalagi itu ya, itu ada dua bahkan lebih. Kenapa dipakai dua fan gini? Karena dia radiatornya lebar, lebih lebar. Kalau Avanza, Xenia yang sekarang itu kan dia lebih kecil, radiatornya kecil, jadi cuma satu ini kipasnya. Itu tidak jadi masalah ya, dua atau satu kipas tidak jadi masalah, tinggal bagaimana kita mengerti fungsinya dan bagaimana cara kerjanya. Oke, jadi kipas ini seharusnya menyala secara otomatis ketika kita menyalakan mesin mobil pagi hari ya. Saklar AC masih di off ya, jadi AC tidak on, karena kalau AC on itu takutnya dia begitu kontak ini langsung hidup, karena dia ada hubungannya ya, lewat relay itu dihubungkan listriknya, makanya bisa connect kalau waktu AC di on kan. Jadi saat saklar AC off, saat pagi hari kita mau menyalakan mesin mobilnya ya, dia harus nunggu dulu kan suhu kerja mesin ya 80 derajat lah kira-kira, baru kipas ini akan menyala secara otomatis. Nah bagaimana cara dia menyala secara otomatis, terus kenapa fan ini mungkin bisa mati ya, nggak muter gitu, nah, saya jelasin di video ini teman-teman. Oke, kita sekarang ke sini, kita ke blok mesin ya. Nah di blok mesin ini ya, itu ada pemasangan namanya switch thermo. Sebagai contoh ini ya, ini kan mobilnya Grand Civic. Jadi teman-teman mobilnya apa nih, apa saja sih, yang penting masih pakai fan radiator, kipas elektrik ya, bukan kipas langsung itu muter dari water pump ya, pakai fan belt. Nah cari namanya thermo switch. Ini sebagai contoh ya, ini ada thermo switch di sini. Nah ini kalau sebelahnya ini switch oli ya. Nih, jadi ini kan kalau teman-teman lihat ini udah dicabut ya kabelnya nih. Nih lihat nih, ini udah di jumper. Nah kenapa dia jumper begini? Tujuannya apa? Supaya waktu kunci kontak on, kipas langsung muter. Karena memang mobil ini begini yang terjadi ya sebelumnya. Jadi kunci kontak on langsung muter kipasnya karena ini di jumper. Nah tentu saja ini kenapa di jumper begini sama dia ada alasan. Bisa jadi ini waktu dalam kondisi darurat dia jumper sementara waktu, tapi karena merasa tidak apa-apa maka dibiarin begini terus kan, tidak tahu dampaknya, padahal dampaknya itu bisa mempercepat merusak motor fan-nya ya, atau dinamonya. Nah harusnya ini kan terhubung ke sini nih. Kalau mobil teman-teman misalnya ada dua pin di sini, dua terminal kabel gini ya, maka yang secara umum tidak berputar itu karena ini rusak nih thermo switch. Jadi kalau kita langsungin gini di kontak langsung hidup, artinya ini rusak, karena switch ini nanti bekerja pada saat suhu kerja mesin ya. Jadi nanti dia terhubung kan, waktu mesin panas di dalam tuh ada semacam elemen gitu, dia terhubung. Nah, nanti ini diteruskan listriknya itu ke relay. Ini ada relaynya ya, relay fan. Nah di sini ada relay fan-nya nih, relay fan ya. Ini ya. Nah, jadi ini cara kerja gitu, dari switch thermo ya, switch thermo menempel, dia akan kirim berita ke sini.
Dari sini akan kirim berita langsung ke kabel yang masuk ke fan. Nih, ini kalau tanpa melalui AC ya, jadi AC off, switch termo ini bekerja. Tapi ketika AC on ya, maka dia akan di bypass ya, kabelnya akan ke sini dan tetap ini akan dapat strom. Maka kipas akan menyala. Nah, jadi kalau mobil teman-teman di sini misalnya cuma satu nih ya, karena tidak semua mobil sama ya, ada yang cuma satu di sini pinnya. Nah, kalau pin cuma satu sini, coba kunci kontak di on, terus dicabut. Nah, kalau dicabut fan langsung muter, berarti bentar ininya rusak nih, perlu diganti thermo switchnya. Tapi kalau dicabut tetap nggak mutar, langkah selanjutnya ngecek bagian relay ya. Relaynya cari di mana nih relay fan. Nah, cari sampai ketemu di mana relay fan, karena mobilnya beda-beda ya. Jadi cari di mana nih relay fan-nya. Nanti kita akan ketahuan. Tuh kalau di box ring kan ada tutupnya, itu ada keterangan ya. Jadi cari untuk cooling fan-nya tuh di situ. Nah, itu yang teman-teman mesti paham. Jadi bukan tidak boleh kipas itu dilangsungin terus ya, bukan tidak boleh ya. Kalau kipas dilangsungin ini sebenarnya boleh-boleh saja, tapi dalam kondisi darurat aja. Misalnya kita dalam perjalanan nih, mesin kita panas, overheat ya, temperatur tinggi, jarumnya naik itu mau di H, terus begitu dicek, wah mati nih kipasnya, tapi bukan si motornya yang rusak, misalnya ini ya, oh ternyata rusaknya tuh di thermo switch. Ya sudah, teman-teman boleh langsungin begitu sementara aja ya, cuma sementara gitu. Kalau dipakai terus-terusan begitu, nanti takutnya jangka waktu panjang ini motornya akan cepat rusak nih fan-nya. Nih sayang kan kalau di sini cepat rusak fan-nya nih. Ini kan dua motor. Kalau cuma satu ya itu bisa cepat rusak. Udah begitu harusnya fan ini dia nanti menyala secara otomatis. Yang mengatur menyala secara otomatis itu ya ini yang tadi. Ini yang mengatur secara otomatis. Jadi tergantung thermo switch ini. Ketika thermo switch ini baca suhu, dia terhubung ya, relaynya bekerja, fan menyala. Tapi ketika di sini terputus juga di sini, relay tidak nyambung, fan kipas mati. Nah, itu dia ada jedah ya. Nah, terus di sini cari namanya termostat. Nah, biasanya mobil itu kadang suka dicabut termostatnya. Contoh kayak gini, ini termostatnya udah dicabut ya. Nah, kalau bisa teman-teman mobilnya itu termostatnya jangan dicabut, balikin lagi aslinya. Karena termostat ini salah satu fungsinya untuk mencapai cepat suhu kerja mesin. Jadi airnya itu belum akan tersirkulasi ketika suhu kerja mesin belum mencapai pada posisi sekitar 80-90 derajat ya. Jadi termostatnya kalau bisa dipasang kalau nggak ada, supaya si jarum temperatur tetap stabil. Kalau ini dicabut kadang jarumnya tuh begini, kadang turun. Nah, jadi itu ada kaitannya ya antara termostat kemudian switch termo, itu ada kaitannya. Ketika termostat itu udah nggak ada, maka kipas itu akan lama sekali baru dia hidup ya. Tapi kalau ada ini, termostat masih ada, kipas itu akan hidup dia sesuai dengan si termonya yang baca suhu. Nah, jadi begitu teman-teman, sedikit saya jelaskan buat teman-teman semuanya. Usahakan kipas ini jangan sampai menyala terus ya. Jadi cari tahu di mana masalahnya dan kembalikan seperti aslinya. Dia menyala secara otomatis. Kalau enggak nanti tidak baik dalam jangka waktu panjang. Oke teman-teman, semoga videonya bermanfaat ya, sedikit kita untuk saling berbagi. Buat teman-teman yang belum tahu, mungkin sekarang sudah bisa menambah-nambah ilmu lagi ya. Oke, jangan lupa di subscribe teman-teman, dan nanti kita jumpa di video berikutnya. Thank you teman-teman, salam otomotif Nafri Channel, bye.